menanam padi setahun sekali. Proses penanaman dan waktu penanaman mengikuti yang disebut rasi bintang. Karena padi adalah kehidupan. Padi adalah sang pemberi hidup. Maka padi itu sang pemberi tenaga. Maka kita harus menghormati si padi itu karena dia sang pemberi tenaga. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Run. Ulah poho subjek. Nah teman-teman, kali ini kita sudah di rumahnya Kang Yoyo, salah satu juru bicaranya dari Kesepuhan Cipta Gelar. Padi sama sekali gitu loh. Tatanan tradisi yang memang dijalani oleh Kesepuhan dalam hal salah satu contohnya adalah pertanian padi. Pertanian padi yang dijalani, satu, menanam padi setahun sekali. Proses penanaman dan waktu penanaman mengikuti yang disebut rasi bintang. Bintang itu yang menjadi patokan. Ketika berpatokan kepada bintang, satu, nanti kita tidak akan bentrok urusan atau bentrok dengan hukum alam. Artinya bintang telah mengatur siklus waktu bagi hak manusia dan hak waktu bagi kehidupan selain manusia. Hak waktu bagi manusia kan kita selalu merasa bumi milik manusia, waktu pun milik manusia, padahal sebetulnya kan itu sudah diatur bahwa masanya manusia harus hidup berdampingan dengan kehidupan yang lain. Jadi waktu sebetulnya bukan cuma milik manusia. Dalam setahun lewat perbintangan tadi kita diatur tanggal kerti turun wesi, tanggal kidang turun kujang, di mana surup kidang turun kungkang. Itu bahasa ilmu pertanian kami. Cirinya ada waktu di mana kapan kita harus menanam dan waktu kapan tidak boleh menanam. Nanti ada yang disebut dengan kenapa tidak boleh menanam, karena waktu dalam setahun ini itu akan digunakan oleh kehidupan yang namanya bukan manusia, yaitu waktu akan digunakan oleh kehidupan selain manusia, seperti waktunya berkembang biaknya para serangga, para tikus beranak pinak, belalang juga beranak pinak dan mengembangkan kehidupannya. Jangan menanam di saat mereka sedang berkembang biak. Nah, patokannya ada di bintang. Ketika menanam di saat mereka berkembang biak, jangan salahkan mereka. Kalau mereka menganggap makanan, yang nanam mau menyelamatkan tanamannya. Tapi juga mereka bukan hama. Kalau kami tidak pernah menganggap mereka hama, tetapi mereka adalah kehidupan yang ada di seputaran kita. Cuman kita yang tidak tahu mereka. Paradigma hama hari ini, tikus hama. Iya, sekarang kan paradigma seperti itu yang dibangun opini masyarakat. Cucunguk hama lain, kecoa kan gitu ya. Siram hama pasti gitu. Soalnya hari ini sudah karena ilmunya sudah tidak ada tentang mereka, sehingga lihat kerumunan semut diambil baygot semprot. Kecoa lewat, mana sendal kepluk kan gitu. Lihat tikus nongol pentung, yang lewat dilem, yang jauh diracun, masih kelihatan tembak kan gitu ya.
seperti itukah kan gitu kehidupan. Kami mencoba menerapkan bahwasannya apa yang kami lakukan kalau mau dicontoh, misalnya tikus yang ada di dalam rumah itu termasuk serangga yang lain atau misal seperti kecoa dan semut. Kenapa datang ke rumah setiap orang? Kalau kami memposisikan bahwa mereka adalah keluarga. Kenapa alasannya? Hidup serumah. Itu artinya keluarga kan ya? Berbagi makanan juga. Nah, kalau dengan keluarga ada bunuh-bunuhan? Nggak ada. Yang ada alasan mereka datang ke rumah setiap orang itu yang harus diketahui, bahwa mereka datang mau menumpang hidup kepada manusia. Alasannya kenapa? Sederhana. Siapa yang bisa bikin makanan? Cuma manusia. Jadi manusia yang konon katanya makhluk yang sempurna ini yang harus tahu dan menyeimbangkan kehidupan, sehingga kemudian harus menghargai kehidupan itu sendiri. Itu konsepnya. Nah, kita punya lumbung padi tuh, dari penanaman setahun itu kita simpan hasilnya di lumbung padi. Ada tikusnya. Hama bukan? Menurut orang di luar sana hama. Kami menyebutnya mereka tikus-tikus itu adalah para penunggu lumbung. Hama bukan? Bukan, mereka penunggu. Kenapa? Kita nggak hidup di sana. Kita punya rumah. Lalu yang menemani, yang diam di sana, mereka adalah para penunggu. Karena itu kan harus ada yang nunggu juga. Nah, tikus itu punya tugas sebagai penunggu. Nah, karena sudah menunggu, kemudian mendapat upah. Makan sekenyangnya. Hama bukan? Bukan. Jadi hama apa? Hama adalah paradigma. Ketika kita menempatkan sang perusak, sang yang suka merusak, yang suka menghabiskan, itu kita konotasikan sebagai hama, kan itu ya konsepnya. Itu mah jangan cuma binatang. Kalau ada teman kita yang kadang kerjaan yang rusak aja, ngabisin aja, hama loh. Mungkin seperti itu. Paham. Nah, jadi sebetulnya kehidupan seputaran kita seperti para binatang itu adalah hak hidup mereka, harus diberi kesempatan oleh kita. Kecuali, nah, dasarnya bahwa tumbuhan dan binatang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya kita boleh menggunakan mereka karena mereka telah disediakan. Kalau suka mah itu makan tikus mah enggak, seperti saudara-saudara di Manado, di Thailand atau di Vietnam sana. Mereka makan tikus. Kalau kita mau makan tikus, bunuh tuh tikus. Seperti halnya kita mau makan ayam, kan dibunuh dulu. Seperti halnya kita mau makan kambing, dibunuh dulu. Dengan tata cara tentunya. Mipit amit ngalamen tangan suci mangan halal. Itu adalah konsep dasarnya. Jadi ketika kita mau menggunakan, amit dulu. Kita minta supaya jadi panaga jeung pangawasan bahasa. Mitos atau fakta kalau Kasepuhan Cipta Gelar ini tidak pernah menjual padi sama sekali? Sebutkan alasannya, Kang Yai Punten. Kami tidak menjual beras, tidak menjual padi. Kalau padi masih bisa di dalam, masih bisa dirotasikan dalam bentuk penggantian bentuk nominal, masih bisa diganti uang. Tapi konsepnya juga tidak dijual, tapi digantikan ke bentuk uang untuk kebutuhan yang lain. Misalnya leit yang komunal, karena mau pembangunan jalan atau jembatan misalnya, diambil sejumlah padi untuk dijadikan nominal sejumlah uang untuk beli paku, untuk beli rokok, beli kopi, kan gitu harus dengan uang ya. Maka nanti akan diganti, tapi komparasinya tidak dalam bentuk jual beli. Jadi digantikan sejumlah uang. Kalau beras sama sekali dan turunannya itu saklek, tidak diperjualbelikan. Itu menurut tata aturan keadatan. Beda dengan ketika seseorang mau melanggar, mau menjual, silahkan, nggak ada larangannya kok. Tapi bagi kami tidak akan pernah. Kenapa? Karena padi adalah kehidupan. Padi adalah sang pemberi hidup. Atau beras ini yang kita makan ya jadi nasi, itu yang memberikan kita tenaga.
artinya sang power, sang pemberi hidup. Kita nggak ngomongin Tuhan dulu, kejauhan. Ngomongin sang pemberi tenaga yang menjadi syariat yang harus kita makan dan itu membuahkan tenaga. Artinya sang pemberi hidup. Kalau kita jual berasnya, masuk kategori atau konotasi menjual kehidupan. Menjual kehidupan artinya menjual nyawa. Menjual nyawa, bunuh diri. Bunuh diri menurut agama saja dosa. Dosanya dosa besar katanya. Kalau ibarat membunuh atau bunuh diri, dosa besar seperti apa? Kalau kita nyebutnya ada dampak ke kehidupan kita. Seperti halnya dosa besar yang kami pahami, yang kami maknai, ibarat membunuh, menghilangkan satu nyawa tuh. Maka si nyawa yang satu itu harus diganti oleh 7 nyawa yang akan diambil dari setiap generasinya. Kebayang kalau 7 nyawa artinya 7 turunan, 7 generasi harus membayar 1 nyawa yang telah dihilangkan. Jadi kalau kami satu tidak akan pernah yang namanya membunuh manusia. Yang kedua, tidak akan pernah menjual yang namanya beras atau menjual nasi. Karena itu masuk kategori membunuh. Dosanya dosa besar. Sehingga kemudian kami simpan di lumbung. Tapi siapa yang datang mau beras, tinggal ngomong bahasanya. Nggak mau ngomong, malu, masa minta? Atau di barter kayak gitu, istilahnya gitu. Diganti, mangga gitu. Kalau membutuhkan. Tetapi juga beras yang disimpan di lumbung itu dari hasil setahun sekali saja. Tahun 2017 nih, Abah pernah menyampaikan ke media elektronik waktu itu, menjadi stok pangan warga Kasepuhan dari lumbung-lumbung yang ada, yang jumlahnya lebih dari 11.000 lumbung, itu stok pangan baru cukup untuk 95 tahunan saja. Luar biasa, itu hasil panen 1 tahun itu. Itu baru setahun sekali. Logikanya, analoginya, yang sekali saja sudah sebegitunya. Bagaimana kalau yang 2 kali? Berarti 2 kali lipat ya. 3 kali, lebih banyak lagi dong. Berapa banyak lumbungnya kalau di luar? Kalau prosesnya sendiri Kang Yoyo, kalau misalkan proses pertaniannya apakah tidak menggunakan pupuk kimia? Proses laku dalam proses bertani kudu nete taraje nincak hambalan bahasanya. Kalau kami ketika mau menggunakan lahan, kita harus amit dulu kepada sang pemilik lahan sesungguhnya. Karena Tuhan telah memandatkan 1 kali 24 jam kan kalau di negara tuh harus lapor kepada Pak RT, pemilik wilayah, pemilik tanah yang sesungguhnya siapa. Kan gitu. Kalau bahasa Sunda kita kan ada yang disebut dengan anu ngagegeh, yang menempati tanah dan air. Kita harus amit dulu, izin dulu bahwa kita akan menggunakan lahannya dan minta berkah, minta keselamatan karena hasilnya kita akan manfaatkan untuk kehidupan. Jadi akan dilakukan prosesnya manual dan tradisional. Jadi dalam laku mengolah lahan tidak ada yang disebut penggunaan perangkat modern. Membersihkan rumput dengan mesin tidak, tapi harus dengan arit, dengan tangan. Kemudian membajak gitu ya, olah lahan tidak akan dengan traktor, tapi tetap akan dengan kerbau. Kemudian harus disangkul misalnya. Itu yang sawah, yang humama sama sekali tidak ada proses membalikan pun, bahkan itu tidak ada. Tetapi cuma dibersihkan lahannya, kemudian pohon-pohonan atau rumput-rumputannya kemudian kita bakar supaya menjadi karbon yang kemudian nanti dikembalikan kepada tanah supaya menjadi salah satu pupuk di tanah itu sendiri. Kemudian bibit harus asli, titipan dari leluhur, jadi bukan bibit unggulan versi pemerintah, IR misalnya gitu ya, IR 64 yang kemudian di-create, diberubah genetiknya, yang kemudian lebih banyak umum sekarang ditanam oleh masyarakat luas. Itu bisa meningkatkan nilai produktivitas. Iya, bisa setahun 2 kali bahkan 3 kali, konon
katanya sekarang ada yang mampu panen sampai 4 kali. Kalau kami tetap saja titipan bibit harus dari yang asalnya. Yang asalnya sendiri, varietasnya, menurut data yang pernah mengadakan penelitian tahun 86, itu Profesor Kusnaka menyebutkan bahwa varietas padi yang ada di Kasepuhan itu ada 167 varian yang asli. Seperti itu. Dari mulai mengolah, mengurus, memetik sampai akhirnya menjadikan itu menjadi nasi pun itu harus tradisional dan manual dan dilakukan dengan tatanan keadatan. Jadi karena padi itu atau nasi atau proses makan itu sendiri itu adalah laku di mana proses yang sakral bagi kami, sehingga dalam laku memperlakukan sang pemberi hidup itu kita harus seimbang. Itu sang pemberi hidup, karena dia yang memberikan kita hidup, maka kita harus menghormati mereka itu seperti kita memperlakukan diri sendiri. Maka dalam memperlakukan mereka, penghormatan kami bukan migusti, mupusti. Kalau migusti makan ngamangerankeun atau menuhankan, bukan. Tapi ini mah menghormati dalam hal laku dan perlakuan, maka kemudian bahasanya mupusti, tapi lain migusti. Jadi karena itu kan ciptaan Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa taala, wujudnya adalah padi. Maka padi itu sang pemberi tenaga. Tuhan telah membadatkan kepada padi untuk memberikan tenaga kepada kita. Dengan syariat kita harus memakannya. Maka kita harus menghormati si padi itu karena dia sang pemberi tenaga.